Di awal film, kalian bakal diperlihatkan seorang wanita yang sangat cantik. Kita sebut aja namanya Shoko. Dan ia baru saja menikah. Maksudnya nikah muda gitu ya. Setelah itu, terlihat suaminya yang ingin pergi bekerja. Dan tak lama kemudian, datanglah seorang kakek-kakek yang sedang bangun tidur. Tak lain lagi, ia adalah ayah mertua dari Shoko. Dan kita sebut aja namanya kakek legend gitu, ya, biar gampang. Dan ketika si kakek legend sedang mengobrol dengan anaknya, Shoko ini sudah kayak punya firasat buruk ya, kayak istri seorang betina yang sedang terancam. Singkat cerita, suaminya sudah berangkat bekerja dan si ibu mertuanya ini entah pergi kemana. Alhasil, tempat tersebut tinggal si kakek legend dan Shoko. Dirasa sudah sepi tempat tersebut. Lalu si kakek legend mendekati Shoko untuk melancarkan aksinya. Dan benar saja, tangan kakek legend langsung gentayangan di bemper belakang milik Shoko. Dan Shoko pun tidak bisa melawan mertuanya tersebut. Singkat cerita, terlihatlah si Shoko yang sedang beres-beres rumah, sambil belajar menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dan ketika si Shoko sedang beres-beres, ternyata dia sudah dipantau oleh kakek legend dari belakang, sambil memandangi bemper belakang milik Shoko. Lalu si kakek legend ini malah maju ya, biar lebih dekat gitu. Lihatnya ya, biar nggak ngeblur. Dikarenakan Shoko ini sudah sadar ya, kalau ada kakek legend di belakangnya. Lalu ia pun buru-buru untuk berdiri menegakkan badannya. Wah, emang bener-bener nih, kakek legend meresahkan. Lalu si kakek legend pun mendekat dan menyentuh bumper belakang milik Shoko lagi. Dan lalu pergi dari tempat itu. Dan Shoko pun hanya bisa terdiam. Tidak bisa melawan atau marah ya kepada kakek legend. Scene berganti di mana hari sudah malam dan terlihat Shoko sedang mengobrol dengan suaminya. Dan mereka membahas tentang apa yang terjadi hari ini di rumah. Dan Shoko pun tidak menceritakan semuanya kepada suaminya. Mereka juga membahas tentang keinginan mempunyai keturunan, alias membuat seorang anak. Mereka pun melakukan penggenjotan. Dan ketika melakukan penggenjotan, suaminya ini keluar cepat ya, nggak tahan lama gitu. Cepat loyo, jadi si Shoko ini agak kecewa ya dengan suaminya. Dan ternyata ketika mereka mantap-mantap, itu diintip oleh kakek legend. Dan suku pun menyadari hal tersebut. Singkat cerita, hari pun sudah pagi. Dan terlihat Shoko sedang cipika-cipiki dengan ibu mertuanya. Lalu tiba-tiba datanglah kakek legend yang sudah tidak membawa busana. Dan ia juga memamerkan belalai gajah miliknya di depan Shoko. Sampai melotot gitu loh. Lalu kakek legend pun dimarahi oleh istrinya.
Singkat cerita, Soko pun sedang mandi. Dan si kakek legend siap-siap untuk mengintip di balik pintu. Dan ketika Soko menyadari hal tersebut, lalu kakek legend pun pergi dari tempat itu. Singkat cerita, hari pun sudah berganti. Dan terlihat Soko ini sedang membersihkan rumah bersama ibu mertuanya. Dan ada juga kakek legend yang selalu memandangi bodi Soko dari atas sampai bawah. Lalu mertuanya suku ini berpamitan kepada suku bahwa ia ingin pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan makanan yang sudah menipis. Dan ketika mertua Soko sudah pergi, si kakek legend lalu melakukan aksinya lagi. Lalu kakek legend pun mendekati Soko dan tangannya langsung gentayangan kemana-mana. Dan Soko ini langsung dipaksa untuk melakukan bercocok tanam. Soko pun tidak bisa melawan ataupun marah kepada kakek legend. Singkat cerita, mereka bertiga sedang berkumpul. Dan sambil minum teh, suasana pun jadi canggung karena kejadian yang kemarin. Suaminya pun penasaran dan lalu bertanya kepada Soko. Tapi Soko menjawab bahwa tidak ada apa-apa di rumah tersebut. Setelah itu, Soko pun duduk di atas kasur dan sambil memikirkan semua yang terjadi pada dirinya. Dan tak lama kemudian, suaminya pun datang dan sudah selesai mandi dan berniat mengajak suku untuk melakukan mantap-mantap. Ketika suami menyentuhnya, tiba-tiba secara refleks tangannya pun disingkirkan dari bahunya karena ia teringat kejadian penggenjotan dengan kakek legend. Dan ia pun lalu beralasan kepada suaminya dan memutuskan untuk pergi tidur saja. Waduh, kasihan banget ya, suaminya nggak dapat jatah. Di keesokan harinya, Soko pun melakukan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Tak lama kemudian, datanglah kakek legend dan menghampiri Soko. Kakek legend membahas tentang hubungan ranjang Soko dengan suaminya. Karena kakek legend tahu bahwa Soko tidak pernah puas dengan penservisan suaminya. Kakek legend pun menawarkan sebuah negosiasi penggenjotan dengan Soko. Lalu Soko pun mau dengan tawaran kakek legend. Karena ia juga kurang ya dengan persevere sang suaminya. Dan kini Soko pun tidak perlu dipaksa. Paksa lagi ya sama kakek legend untuk membuka bikang anget miliknya. Mereka pun melakukan bercocok tanam. Scene pun berganti, di mana si Soko ini sudah selesai mantap-mantap dengan suaminya. Tapi ia terlihat sangat kecewa ya dengan suaminya. Karena tidak pernah bisa kuat lama gitu. Karena ia masih sakne. Lalu ia pun mendatangi kakek legend. Dan ketika sampai tanpa babi bu, mereka pun melakukan penggenjotan. Singkat cerita, suaminya Soko ini mengabarkan ke semuanya ya bahwa Soko ini sudah hamil. Padahal hamil sama kakek legend ya.
dan film pun berakhir. Nah, oke geng. Mungkin segitu aja cerita kali ini. Semoga kalian terhibur. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya.